Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melvini Fitri, izin mulai untuk presentasi pada hari ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kelompok kami yaitu kebudayaan. Berikut adalah anggota kelompok kami yaitu ada Aisyah Mia Fazira, ada Leika, Bernadus, Danita Hairunisa, Dina Nurliana, Eka Faradila, Maditya Radifa, dan saya sendiri Melvini Fitris. Selanjutnya yaitu ada definisi dari pegadaian. Pegadaian merupakan badan usaha milik negara BUMN yang meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjamnya, pegadai. Nah, sifatnya itu menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan mencari keuntungan, memberikan pinjaman untuk jangka waktu pendek dan relatif kecil. Dan tujuannya yaitu turut melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, pencegahan praktik ijun, pengadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar. Selanjutnya yaitu histori yang pertama dari tahun 1746 pendirian Bank Van Lening oleh VOC, lalu selanjutnya pada 1811 pembubaran Bank Van Lening oleh pemerintah. Ini hostnya ada nggak? Host apa Bu host Zoom-nya? Saya host Zoom-nya. Host Zoom-nya untuk audiens itu di unmute-kan aja. Iya Bu, baik Bu. Karena kadang-kadang untuk personal sepertinya nggak semua yang unmute. Jika ada Zoom, automatically ya, itu kita harusnya unmute. Jikalau nanti kalau memang sudah memang kita ada mungkin waktu untuk bertanya, itu nggak apa-apa, diaktifkan kembali. Oke, karena ini udah mengganggu gitu loh. Oke, bisa dipahami semuanya ya. Baik, selanjutnya saya lanjutkan lagi. Yang kedua yaitu pada 1811 pembubaran Bank Van Lening oleh pemerintah Inggris. Lalu selanjutnya pada tahun 1901 pendirian Pegadaian Negara pertama. Selanjutnya pada tahun 1905 bentuk lembaga resmi yaitu jawatan, dan pada tahun 1961 perubahan bentuk badan hukum menjadi PN. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian pada tahun 1969 terjadi perubahan bentuk badan hukum dari PN menjadi Perjan atau perusahaan jawatan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1969. Tahun 1990 bentuk badan hukum kembali berubah dari Perjan menjadi Perum atau perusahaan umum berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 10 tahun 1990 yang diperbarui lagi dengan peraturan pemerintahan nomor 103 tahun 2000. Pada tahun 2011, bentuk badan hukum berubah dari Perum menjadi Persero pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 51 tahun 2011. Kemudian yang terakhir, pada tahun 2021, bentuk badan hukum berubah dari Persero menjadi Perseroan Terbatas pada tanggal 23 September berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 73 tahun 2021. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada keuntungan usaha gadai, yaitu terdapat perbandingan antara perusahaan pegadaian dengan lembaga keuangan bank atau non-bank, yaitu satu, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan uang relatif singkat, persyaratan yang dibutuhkan sederhana, pihak pegadaian tidak mempermasalahkan kegunaan uang yang dipinjam.
Kemudian ada pemberian pinjaman gadai, yaitu nilai taksiran yang diberikan atas barang yang digadaikan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Nilai taksiran akan ditentukan oleh juru taksir dengan bantuan alat-alat taksir dengan melihat daftar harga pasar barang jaminan. Hal ini telah diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Di sini juga ada pelunasan sama pelelangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada barang jaminan. Nah, tidak semua barang bisa dijadikan jaminan untuk gadai barang. Nah, barang yang dapat dijadikan jaminan dalam mengajukan kredit gadai itu harus memiliki nilai ekonomis dan juga tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Yang pertama itu ada emas. Nah, emas yang digadaikan ini bisa dalam bentuk emas batangan maupun perhiasan. Contohnya ada kalung, gelang, ataupun cincin. Selain perhiasan dalam bentuk emas, perhiasan dalam bentuk berlian itu juga bisa dijadikan sebagai barang gadai. Selanjutnya ada yang non emas. Yang pertama ada sertifikat dan saham. Lalu ada kendaraan, ada barang elektronik, ada mesin, alat-alat pertanian, perikanan, tekstil dan juga aksesoris. Nah, ada juga barang yang tidak bisa digadai. Itu barang milik pemerintah seperti kendaraan dinas dan investasi kantor. Lalu ada barang yang mudah busuk atau kadaluarsa seperti makanan, minuman, dan obat-obatan. Lalu ada barang yang berbahaya dan mudah terbakar. Ada barang yang dilarang peredarannya seperti narkoba. Dan juga barang yang sukar ditaksir nilainya. Contohnya ada lukisan dan juga barang antik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya dalam prosedur terdapat syarat dan langkah-langkah yang harus dipenuhi. Baik, selanjutnya dalam prosedur terdapat syarat dan langkah-langkah yang harus dipenuhi bagi peminjam, yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh. Ini sumber berisik dari mana? Dari yang presentasi, Bu. Dari yang presentasi. Heeh. Berarti ini yang presentasi sekarang Aisyah. Bukan. Dari yang nama akunnya itu yang kelompok 2. Ini bagaimana solusinya ini? Berisik begini kita pun nggak bisa fokus. Mohon maaf, Ibu, kelompok 2 lagi di luar. Lagi di luar. Iya. Maksudnya, kalaupun memang lagi posisinya di luar, karena ini presentasi, harusnya mencari ruang atau lokasi yang agak aman. Bukannya dikondisikan dari tadinya beda cerita. Kalau hanya partisipan, kebetulan ini kamu kelompok 2 lagi presentasi. Coba audiens yang lain bagaimana? Ibu, mendengarnya kami bagaimana? mau izin cari tempat sebentar ya, Bu. Nah, oke. Apa suara saya sudah terdengar jelas? Boleh saya lanjut, Bu, presentasinya?
Fikri tadi masih ini nggak terdengar berisik nggak? Di saya masih ada suara musik-musik, Bu. Iya, sebenarnya sih kalau di dalam ruangan atau bagaimana ini. Dan kita pun jadinya nggak konsentrasi juga. Baik, mohon maaf Bu, saya izin pindah tempat lagi ya Bu. Mohon maaf sekali lagi ya Bu, karena kita emang lagi di luar. Ibu, apa suara saya sudah terdengar jelas? Sudah terjelas. Saya izin lanjut presentasinya ya, Bu. Boleh. Baik, selanjutnya terdapat prosedur yaitu syarat dan langkah-langkah yang harus dipenuhi bagi peminjam. Syarat-syaratnya yaitu fotokopi KTP calon nasabah dan pasangan, lalu fotokopi kartu keluarga, surat keterangan domisili jika ada, izin praktek kerja atau usaha, surat keterangan kerja atau sejenisnya, fotokopi STNK, fotokopi BPKP, fotokopi surat nikah atau surat cerai, bukti cek fisik kendaraan, bukti kepemilikan tempat tinggal, fotokopi pajak bumi bangunan, dan yang terakhir fotokopi rekening listrik. Lalu langkah-langkah untuk menggadai di Pegadaian yaitu yang pertama, mengunjungi outlet Pegadaian terdekat, siapkan identitas diri berupa KTP dan barang jaminan, isi formulir pengajuan dengan data diri lengkap sesuai dengan KTP, serahkan barang gadaian kepada petugas penaksir Pegadaian. Selanjutnya, penaksir akan menginfokan uang pinjaman maksimal yang bisa didapatkan. Lalu ada petugas kasir akan memberikan surat bukti gadai. Dan yang terakhir, uang akan diberikan kepada nasabah berupa tunai atau transfer ke rekening. Boleh di next. Lalu terdapat kegiatan-kegiatan lain di dalam Pegadaian yaitu pembiayaan usaha mikro, cicilan dan tabungan emas, cicilan kendaraan bermotor, pembiayaan haji dan wisata syariah, pengiriman uang, multi pembayaran online, jasa taksiran dan jasa titipan, sertifikasi batu permata, dan terakhir safe deposit box. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah contoh analisis kasus. 16 April 2018, Direktur Utama Sunarso memastikan bahwa tanah yang sertifikatnya digadaikan masyarakat tidak bisa menebus sertifikat tanah yang telah mereka gadaikan, maka solusinya adalah tanah tersebut bisa disewakan agar mereka dapat pemasukan. Sertifikat tanah dapat digadaikan, namun bukan berarti pemerintah ingin program bagi-bagi sertifikat tanah ini malah menjebak masyarakat yang terjebak utang. Menteri ATR atau BPN Sofyan Jalil menjelaskan bahwa sertifikat tanah ini membebaskan masyarakat dan rentenir yang dan memudahkan mereka. Sertifikat ini juga dapat diberikan kepada yang butuh dana mendesak, yang selama ini tidak punya aset yang bisa dijaminkan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Namun, dari pengalaman Pegadaian selama ini, jarang sekali tanah ini dilelang.
Pada tanggal 26 Januari 2019, Presiden Joko Widodo memperingatkan agar para penerima sertifikat hak tanah tidak menjadikan sertifikat hak atas tanah sebagai jaminan untuk mendapatkan dana, baik itu untuk kegiatan usaha maupun yang lainnya. Jokowi mengingatkan agar hati-hati uang pinjaman jangan dipakai untuk barang-barang kenikmatan dahulu. Tak lepas dari keresahan kepala negara yang kerap kali mendapatkan bisikan mengenai persoalan sengketa tanah. Namun Jokowi juga memahami betul ada sebagian masyarakat yang memilih untuk menjadikan sertifikat hak atas tanah sebagai jaminan untuk mendapatkan dana. Selanjutnya untuk analisis kasus akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Eka. Nah, di sini analisis kasus dari kasus yang di atas. Kasus di atas menggambarkan penerapan konsep penggadaian pada sertifikat tanah produktif, berarti tanah yang masih bisa dipakai untuk pertanian, milik petani di sini, di PT Penggadaian. Penggadaian adalah suatu bentuk operator. Recording in progress. Lanjutkan. Penggadaian adalah suatu bentuk kegiatan jaminan yang melibatkan penyerahan barang jaminan kepada pihak pemberi pinjaman, di sini pihak penggadaian, dengan tujuan memperoleh modal usaha. Dalam kasus ini, pemilik tanah dapat menggadaikan sertifikat tanah mereka di PT Penggadaian untuk mendapatkan modal usaha. Namun, adanya kekhawatiran bahwa jika sertifikat tanah tidak dapat ditebus, tanah tersebut akan dilelang. Dalam hal ini, PT Pegadaian menegaskan bahwa mereka tidak akan melelang tanah jika pemiliknya mengalami kesulitan dalam menebusnya. Pihak Pegadaian menyadari bahwa tanah yang digadaikan, terutama tanah produktif milik petani, memiliki nilai yang besar dan tidak praktis untuk dilelang. Next. Boleh di next, operator. Apa share screen masih ada? Masih, cuman masih di analisis slide 1. Oke. Oke, terima kasih operator. Dalam materi Pegadaian, konsep ini juga diterapkan di mana pemberi pinjaman, di sini pihak Pegadaian, menerima barang jaminan sebagai jaminan pinjaman. Namun, dalam prakteknya, pihak Pegadaian umumnya berupaya untuk menghindari lelang barang jaminan dan mencari solusi alternatif guna membantu pemilik barang untuk melunasi utang mereka. Dengan demikian, kasus di atas mencerminkan penerapan konsep Pegadaian pada sertifikat tanah produktif milik pertanian di PT Pegadaian, di mana PT Pegadaian memberikan opsi pembiayaan kepada pemilik tanah dengan mempertimbangkan potensi risiko dan mencari solusi alternatif jika diperlukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi yang kita lakukan. Jadi kesimpulannya adalah Pegadaian ini merupakan BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan dan jaminan gadai. Nah, sistem pelunasan dari Pegadaian ini, peminjam itu memiliki kewajiban untuk menebus kembali barang mereka yang dijadikan sebagai jaminan sesuai dengan nilai jaminan serta tambahan bunga yang diberikan oleh pihak Pegadaian. Nah, tujuan dari Pegadaian ini yaitu untuk memberikan solusi keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat namun tidak memiliki akses keuangan formal. Nah, dengan ini Pegadaian dapat kita jadikan sebagai pilihan apabila masyarakat ini memerlukan pinjaman karena prosedur dan persyaratan dari Pegadaian ini terbilang relatif mudah dan cepat. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan untuk presentasi kali ini. Baik, untuk presentasi kali ini kami cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan raise hand.
Baik, untuk pertama Kalista Cahyarani dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Untuk Kalista Cahyarani dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Kalista Ciarani izin bertanya, yaitu bagaimana sih bentuk pertanggungjawaban pegadaian apabila barang tersebut rusak atau hilangnya jaminan yang digadaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Untuk selanjutnya dipersilakan untuk Anggi Narohuta Barat. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 atas materinya. Di sini saya Anggi Narohuta Barat dari kelas B Manajemen ingin bertanya, apakah ada perubahan yang perlu dilakukan dalam regulasi atau hukum yang mengatur industri pegadaian ini agar nantinya kasus-kasus ini tidak terjadi lagi di masa depan? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya dipersilakan untuk Raka. Baik, terima kasih. Kelompok 2 kelas A sudah mempresentasikan dengan sangat baik. Saya izin bertanya, bagaimana dampak sosial dan ekonomi dari industri pegadaian terhadap masyarakat di suatu wilayah berdasarkan kejadian yang sebenarnya terjadi di lapangan? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kita tahu. Ya, Ibu. Ini untuk yang resen itu tolong sudah disebutkan karena ini ya apapun nanti kalau memang untuk bertanya atau menanggapi ini kan ada 2 kelas. Sebaiknya saya ini seperti Raka kan ya siapa tadi Nah saya pun soalnya mau dicatat, saya mau buat note juga. Tolong di-mention bahwasannya dari kelas A atau B dan kelompoknya, oke? Oke, baik. Oke, untuk Ibu, maaf, yang tadi bertanya ini dari kelas B semua ya, Bu? Untuk selanjutnya, Mentari Sesariski dipersilakan. Ya, makasih buat kelompok 2 untuk presentasinya. Saya Mentari Sesariski dari manajemen B. Di sini saya mau nanya ke kelompok 2 tentang bagaimana sih pegadaian itu meminimalkan risiko gagal bayar oleh nasabah dan apa tindakan yang diambil dalam kasus seperti ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya, Salma Rahmadani dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih buat kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Salma Rahmadani dari kelas B, kelompok 1. Jadi pertanyaannya itu, tadi kan kalau di PPT udah dijelasin, yaitu keuntungan usaha gadai itu, yang pertama itu ada waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan uang relatif singkat. Nah, jadi pertanyaannya itu, jadi apa manfaat dari waktu singkat yang dibutuhkan untuk mendapatkan uang melalui pegadaian dibandingkan dengan bank atau lembaga keuangan non-bank lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, jika belum ada, izinkan untuk memberi waktu supaya kami diskusikan terlebih dahulu jawabannya. Baik, mungkin saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Salma, yaitu apa manfaat dari waktu singkat yang dibutuhkan untuk mendapatkan uang melalui pegadaian dibandingkan dengan bank atau lembaga keuangan non-bank. Manfaat yang pertama yaitu karena syaratnya yang tidak terlalu ribet dari bank dan atau lembaga keuangan non-bank, jadi
untuk mendapatkan pinjaman tuh untuk mendapatkan uang itu lebih cepat. Terus karena persyaratannya tidak terlalu rumit, eh, dapat uangnya lebih cepat sehingga jika ada kebutuhan yang mendesak itu bisa langsung dipakai uangnya. Mungkin seperti itu kurang lebih. Apakah menjawab sama? Oke, terima kasih terjawab. Oke, baik. Saya Bernardo Sevandito Yudhistira dari kelas A, kelompok 2, izin menjawab untuk pertanyaan Raka Bagusananto dari kelas B. Nah, baik. Pertanyaan yang bagus ya, Saudara Raka. Penting bagi kita untuk mengetahui apa dampak yang ditimbulkan dari industri penggadaian terhadap masyarakat, baik dalam aspek sosialnya maupun dari aspek ekonomi mereka. Mungkin pertama-tama kita bahas dulu dari peran umum penggadaian. Pegadaian membantu masyarakat dalam likuiditas modal. Dalam artian mereka bisa mengubah bentuk harta menjadi uang tunai yang bisa dijadikan aset lancar untuk keperluan mereka. Dalam aspek sosial misalnya nih, ketika seorang membutuhkan dana cepat untuk membayar biaya rumah sakit, mereka bisa mendapatkan dana tersebut dari menggadaikan tabungan mereka yang misalnya berbentuk barang seperti emas. Atau misalnya yang lebih dekat dengan keseharian, misalnya eh, orang tua ingin membayarkan anaknya UKT. Eh, Orang tua menanamkan uang tunainya, menabung uang tunainya dalam bentuk emas. Dan di situ ada penggadaian untuk eh, istilahnya mengkonvert lah, mengubah eh, nilai yang ada di dalam emas itu ke uang tunai yang bisa digunakan untuk membayar UKT. Itu dari aspek sosialnya. Kalau dalam aspek ekonominya, sebenarnya sama. Mereka bisa menggadaikan harta mereka untuk membiayai permulaan bisnis mereka. Misalnya harta yang mereka punya berbentuk barang juga. Misalnya kayak kendaraan dan apa dan semacamnya. Dan itu kan tidak berbentuk tunai. Nah, mereka bisa menggadaikan barang tersebut untuk mendapatkan modal berbentuk uang tunai yang bisa mereka gunakan untuk membangun bisnis mereka itu. Semoga menjawab. Apakah terjawab, Saudara Raka? Berarti kesimpulannya itu antara dampak sosial dan ekonomi keduanya sama-sama memberikan ibarat eh, uang yang uang cash yang diperlukan secara mendadak atau yang diperlukan secara cepat. Kalau sosial Betul. tadi kan Evan itu lebih ke misal anaknya perlu bayar UKT, sedangkan untuk yang ekonomi itu lebih ke modal untuk bisnis. Iya. Mungkin kesimpulan yang saya dapat itu sih. Cukup menjawab. Terima kasih dari Evan. Ya, mungkin intinya gini aja. Itu mempermudah, Pegadaian itu mempermudah kita sebagai masyarakat untuk mendapatkan atau mencairkan harta kita dalam bentuk uang tunai. Untuk dipakai untuk kepentingan kita yang mendadak, misalnya seperti kayak gitu. Itu aja. Terima kasih, Raka, atas pertanyaannya. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Kalista. Jadi pertanyaannya bentuk pertanggungjawaban apabila barang jaminan rusak atau hilang. Jadi pegadaian itu bertanggung jawab dalam menjaga dan juga melihara barang jaminan yang udah digadaiin ya sama nasabahnya. Nah, jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari pihak pegadaiannya, mereka pasti bakalan bertanggung jawab untuk mengganti atau mengembalikan nilai barang yang sesuai sama yang udah digadaiin. Tapi perlu diperhatiin lagi kalau kepada kontrak pegadaiannya. Nah, terdapat ketentuan-ketentuan mengenai tanggung jawab dan juga batasan pegadaian terhadap kerusakan atau kehilangan barangnya. Biasanya pegadaian bakal ngeevaluasi kondisi barangnya sebelum dia menerima gadai dan juga memberikan penilaian nilai yang sesuai. Namun penting juga ya buat kita sebagai nasabah buat ngebaca dan juga memahamin kontrak serta ketentuan gadai secara seksama sebelum melakukan transaksi dengan pegadaian agar syarat-syaratnya terpenuhi jika ada kesalahan-kesalahan. Apakah terjawab? Baik, saya anggap terjawab ya. Terima kasih.
Oke, baik, untuk selanjutnya saya izin jawab pertanyaan dari Mentari. Pertanyaannya itu adalah bagaimana Pegadaian itu meminimalkan risiko gagal bayar oleh nasabah dan apa tindakan yang diambil dalam kasus seperti ini. Jadi biasanya Pegadaian itu memiliki beberapa strategi untuk meminimalkan risiko gagal bayar oleh nasabah. Jadi yang pertama itu ada melalui penilaian risiko. Jadi awalnya itu Pegadaian akan melakukan penilaian risiko terhadap calon nasabah mereka. Nah, ini melibatkan analisis kredit dan juga penilaian kemampuan pembayaran. Terus selanjutnya di sini ada yang namanya agunan. Agunan ini bisa kita istilahnya itu sebagai jaminan. Jadi Pegadaian itu sering minta kepada nasabahnya untuk menyediakan agunan atau jaminan seperti barang berharga atau properti yang nantinya itu bisa dijual ketika nasabah gagal dalam membayar pinjamannya. Terus selanjutnya di sini ada limitasi pinjaman. Nah, limitasi pinjaman ini memberlakukan batas pinjaman yang sesuai dengan kapasitas pembayaran nasabah. Jadi hal ini dapat membantu Pegadaian dalam mencegah nasabah mengambil pinjaman yang melebihi kemampuan dari pembayaran yang melebihi kemampuan dari nasabah tersebut untuk membayar. Nah, terus selanjutnya di sini ada monitoring pembayaran. Jadi monitoring pembayaran itu merupakan sistem pemantauan yang aktif untuk memastikan bahwa nasabah itu dapat membayar tepat waktu dari pinjamannya tersebut. Jadi jika ada keterlambatan dalam pembayarannya, Pegadaian itu bisa langsung mengambil tindakan. Terus selanjutnya itu ada penanganan keterlambatan. Jadi di dalam kasus keterlambatan pembayaran itu, Pegadaian itu biasanya memiliki beberapa kebijakan yang sudah ditetapkan oleh mereka. Nah, bisa mencakup pemberian peringatan, terus juga ada denda keterlambatan dan juga tindakan hukum jika memang itu diperlukan. Terus selanjutnya di sini ada pendidikan keuangan, yaitu dengan melakukan upaya untuk memberikan edukasi keuangan itu kepada para nasabah mereka. Nah, ini juga dapat membantu meningkatkan pemahaman para nasabahnya mengenai tanggung jawab mereka dan pentingnya membayar pinjaman dengan tepat waktu. Mungkin cukup itu jawabannya. Apakah sudah terjawab, Mentari? Sudah cukup menjawab. Terima kasih, Alika. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anggi, yaitu apakah ada perubahan yang perlu dilakukan dalam regulasi atau hukum yang mengatur industri pegadaian untuk mencegah kasus serupa di masa depan? Izin menjawab. Jadi perubahan dalam regulasi atau hukum bisnis tentu saja bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan transparansi dan melindungi nasabah. Berikut perubahan yang mungkin diusulkan, yaitu pertama, terdapat standar penilaian risiko yang konsisten, yaitu memastikan bahwa regulasi menetapkan standar penilaian risiko yang konsisten untuk semua lembaga pegadaian. Ini dapat membantu menghindari penilaian yang tidak adil atau tidak konsisten terhadap nasabah. Yang kedua, yaitu perlindungan konsumen yang lebih kuat. Pada bagian ini, perlindungan konsumen dengan mengatur batas bunga, biaya, dan ketentuan lainnya. Yang ketiga, yaitu peningkatan pengawasan, yang dimana meningkatkan pengawasan terhadap lembaga pegadaian akan memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan dengan benar dan mengikuti praktik bisnis yang etis. Yang keempat, yaitu pendidikan keuangan wajib, yaitu menyertakan persyaratan pendidikan keuangan wajib untuk nasabah sebelum mereka mengajukan pinjaman. Yang kelima, terdapat penegakan hukum yang lebih kuat. Pada bagian ini, fungsinya untuk memastikan adanya sanksi yang tegas bagi lembaga pegadaian yang melanggar regulasi, termasuk tindakan yang merugikan nasabah. Yang keenam, yaitu audit independen. Pada audit independen memerlukan secara berkala terhadap lembaga pegadaian untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap regulasi dan praktik bisnis yang baik. Yang terakhir, yaitu pelaporan transparan. Pada bagian ini diwajibkan para lembaga pegadaian untuk menyediakan laporan yang lebih transparan mengenai biaya
suku bunga, dan persyaratan pinjaman kepada nasabah. Apakah sudah terjawab, Anggi? Iya, sudah menjawab. Terima kasih kelompok 2. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan yang belum kami jawab? Oke, baik. Sekiranya sudah terjawab semuanya untuk pertanyaannya. Mungkin untuk dari kelompok 2 sudah menjawab semua pertanyaan, Bu, dan juga sudah selesai presentasi. Ini untuk grup A artinya tidak ada yang mewakili dari grupnya. Kelas A. Ini yang tadi yang bertanya, yang menanggapi. Kelas B ada berapa grup? Tadi untuk yang pertanyaannya ada 5 pertanyaan, Bu. Kelas B ada berapa grup? Kelas B ada 5 grup Bu totalnya, Bu. Oke. Berarti ya saya kan minggu yang lalu, berarti ini mekanisme ya. Teknis ya, secara teknis kita metode belajar. Jika ada teman yang presentasi, tidak mungkin Anda paham semua. Kita sebagai audiens, artinya harus ada partisipan, dalam artian kita fokus dan konsentrasi, karena dengan online begini artinya Anda sudah dimudahkan untuk perkuliahan begitu. Jadi makanya saya selalu meminta open kamera. Ini nggak tahu saya dalam artian apakah join orangnya di mana apa bagaimana gitu. Makanya saya menghimbau kepada Anda semua untuk fokus. Nah, minggu yang lalu kan saya sudah katakan bahwasanya untuk setiap kelompok itu ya apabila sudah presentasi grup penyaji itu bergantian dalam satu kelompok itu untuk bertanya atau menanggapi. Oke, itu yang saya beritahukan kan sebelum-sebelumnya juga. Hal yang sama sebenarnya yang saya sudah sampaikan dengan mata kuliah manajemen operasional juga begitu. Kita buka ini ya, saya mengajak Anda untuk lebih care. Oke, lebih respon dengan mata kuliah. Karena mata kuliah yang sudah diberikan ini kita mengikuti petunjuk RPS, bukan hanya sekedar melepaskan tanggung jawab, tapi kita harus memang benar-benar fokus untuk mendalami materi itu. Kalau memang tidak paham atau kurang dimengerti, ayo bertanya. Nanti kalau misalkan grup penyaji sudah selesai presentasi, tentunya pasti ada pertanyaan dari Anda. Nah, kalau Anda artinya mungkin tidak mendengarkan atau ya nggak tahu saya atau di mana mau di mana, ya gimana mau bertanya, gimana mau nanggapin, gitu loh. Oke, makanya saya katakan setiap pertemuan itu, setiap satu per kelompok itu ada delegasinya gitu loh. Nah, nanti koordinasi dalam kelompok itu bergantian, bergiliran. Setiap pertemuan itu tunjuk. Oke, koordinasi. Itu namanya bentuk partisipan kita. Jangan hanya Anda untuk prepare, kalau Anda hanya untuk presentasi saja. Next, seandainya tidak lagi presentasi, Anda cuek. Itu jangan. Ini ilmu loh. Ini ilmu, banyak sekali hal-hal yang perlu dipertanyakan atau mungkin yang akan menambah ilmu dan wawasan kita. Kita sekarang ini kan mahasiswa merdeka. Dalam artian mahasiswa belajar merdeka. Mahasiswa merdeka. Nah, dalam artian merdeka untuk mandiri loh dalam ilmu. Jadi makanya saya
Nanti dalam artian begini, saya pun duduk untuk dalam 60 menit itu untuk full memberikan penjelasan kepada Anda semuanya, saya rasa itu kurang efektif. Kenapa saya memberikan tugas ini dan ada topiknya, karena itu juga skop batasannya. Jadi maksudnya jangan kemana-mana. Adapun nanti kalau memang tambahan atau wawasan yang saya berikan mungkin tidak ada relevansinya, mungkin itu hanya tambahan wawasan saja atau pandangan yang saya berikan kepada Anda. Jangan ini, sebenarnya sih saya sebelum-sebelumnya saya tidak pernah untuk 2 kelas. Karena ini yang saya khawatirkan, sebenarnya sih kembali kepada personal. Kalau mau fokus, ini menganggap nantinya hanya sekedar joinnya tapi fokusnya nggak ke titik kelas yang lagi daring. Oke? Dan saya pun nantinya kan untuk penilaian saya tentunya saya pasti ada pertimbangan. Ada yang menjadi ya data ya. Seperti saya selalu note juga. Makanya saya tanya nama atau bagaimana. Makanya kalau bisa jangan tidak disematkan namanya. Kita online masalahnya ini beda cerita kalau kita offline. Saya bisa face to face dengan Anda. Jadi saya bisa artinya udah memahami si A, si B namanya. Gitu. Kalau begini kadang apalagi ini banyak kita. Kelasnya ada 2 kelas. Sebenarnya ini pegadaian banyak sekali. Teorinya ini dalam apalagi ini ya lembaga salah satu lembaga yang ada di Indonesia institusinya itu di bawah naungan BUMN. Artinya ini kan undang-undangnya sudah diatur juga oleh negara bahwasanya memang sih kalau untuk pegadaian itu memanglah jauh lebih, kan ada slogannya itu. Apa slogan pegadaian? Mengurangi masalah apa? Saya juga apa? Mengurangi masalah tanpa masalah, Bu. Apa sih itunya kontennya itu? Coba konsepnya apa? Coba dijabarkan. Mengurangi masalah tanpa masalah. Oke, mengurangi masalah seperti tadi yang ada diberikan sampel ya. Misalkan ada mungkin dadakan kebutuhan dadakan, mungkin tidak ada uang cash atau uang dana segar kita gitu loh, yang standby. Nah, kalau kita punya properti misalkan dalam bentuk barang, emas gitu, nah bisa dibawa ke sana gitu. Jadi seperti untuk misalkan untuk kebutuhan anak sekolah atau apa ya. Memang sih dalam 10 menit atau dalam 30 menit bisa dicairkan dananya gitu. Sesuai ya apabila persyaratannya sudah memenuhi terus dengan barang yang kita jadikan agunan itu ini ya memenuhi kriteria sesuai dengan aturan yang ada. Biasanya itu kalau misalkan untuk gadai, tahu nggak? Ini grup penyaji barang misalnya untuk digadaikan itu sekian. Kalau untuk ininya estimasinya itu berapa? Misalkan nilai barang 1 juta harga nilai barang itu biasanya maksimal berapa dikasih? Mohon maaf, pertanyaannya boleh diulang, Bu? Ini kan kita kebetulan topik kita pegadaian. Secara teknis tadi ada dan di dalam makalah juga saya membacanya. Itu misalkan seperti emas. Ini tolong yang lain ya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya nantinya. Oke, audience. Ini saya yang bertanya sekarang. Tadi kan nggak ada yang mau bertanya, berarti udah paham semua. Jadi giliran saya yang bertanya nanti.
Seandainya, apakah pastinya itu sudah ada standar untuk nilai suatu barang itu, misalkan harga nilai barang emas itu 1 juta. Ini kita ambil sampel. Nah, berapa nilai harga yang bisa kita dapat? Berapa? Biasanya itu kan ada standarnya itu. Kalau untuk pegadaian. Untuk emas biasanya ditambah sama biaya bunganya ya Bu? Jangan dulu ditambah biaya. Nanti dulu kita teknis untuk perhitungan bunganya. Ini nilai barang. Nilai barang misalkan itu ini untuk emas dulu ya, kan itu banyak sekali yang bisa kita untuk gadaikan. Tadi kan ada juga di teori pun saya lihat itu ada beberapa. Misalkan ini untuk nilai emas itu pada saat ini 1 juta. Nah, pegadaian berapa memberikan estimasi untuk memberikan kepada kita? Biasanya berapa persen dari nilai? 0,75% Bu. 0,575% itu berapa kalau 1 juta? 0, berapa 1 juta? Rp7.500 Ibu. Berapa? 7.500 per 15 hari. Oke, itu bunga. Yang saya tanya, nilai emas kita itu 1 juta. Berapa pegadaian? Itu yang saya tanya. Yang saya coba bantu jawab, Bu. Tadi yang saya baca sih 85% dari nilai emasnya. 85%. Berarti berapa kalau 85%? 850. 850. Ini tadi yang bunga ini kalau misalkan 1 juta itu bunga berapa? Nah, kalau sekarang kan saya tanya bunga. Kalau bunga berapa? Berapa persen? Untuk sewa bunganya tadi 0,75% Bu. Itu berlaku untuk total ini ya. Untuk emas. Berarti itu rate-nya berarti 0,75. Berarti itu 7.500 per hari apa bagaimana? 7.500 per 15 hari. 7.500 untuk 1 juta itu? Per 15 hari Bu dibayarnya. Iya. Berarti dengan pinjaman 1 juta, bunga per 15 hari 7.500, benar nggak itu? Mohon maaf, boleh diulang Ibu? Pinjaman oke. You mendapatkan pinjaman 1 juta. Oke? Mendapatkan sorry. Saya ini lebih realnya explain. Misalkan nilai barang kamu tadi 1 juta. Ternyata kamu dapat pinjaman 850. Oke? Pinjaman 850.000 itu, nah, berapakah bunga yang harus kita bayar yang diberlakukan per 2 minggu dari 850.000? Ini yang lain ya, yang lain. Untuk tadi pinjaman kan 850.000 ya Bu. Terus juga bunganya itu per 2 minggu 0,75% sebesar Rp6.375. Jadi untuk bunganya per 2 minggu itu 6.375. Dengan pinjaman 8.850. Ya. Ini udah valid nggak? Valid nggak itu?
Coba yang lain nih, yang lain. Hosiana, Davina, Ibnu, Syafina, Salwa. Ini grup Muhammad Arkan. Ini Anda-Anda ini semua pada tidur ini, mah. Coba deh, logika saya nggak mungkin. Kalau dengan pinjaman 850 untuk per 2 minggu 6.500 itu tidak mungkin. 6.500, oke, digenapkan menjadi 7.000 untuk 2 minggu dengan pinjaman 850 itu rasanya tidak mungkin. Impossible itu. Afia, Tiara, open cam ya, open kameranya. Ibu, mohon maaf, saya mau izin jawab. Oke. Jadi berdasarkan sumber yang saya dapat, jadi untuk bunga dari emas itu berbeda-beda Bu tiap pegadaian. Jadi tergantung sama pegadaiannya. Dan untuk tingkat bunganya itu dimulai dari 0,75% per hari. Jadi bisa jadi lebih tinggi, bisa jadi 0,75%. 0,75%. Seperti itu. Ya, oke. Yang setahu saya, kalau emas memang itu berdasarkan kadar emas, karena kan mereka ada tes untuk pengetesnya tuh, ada itu yang setahu saya, pastinya di mana-mana, mau di bank mau di mana kan pasti ada. Tapi kalau nilai untuk pinjaman 850 itu kalau untuk 2 minggu itu 7.000 itu tidak mungkin. Nah, yang setahu saya itu tidak mungkin, karena ini kan apalagi Pegadaian juga BUMN. Itu nggak, setahu saya nggak jauh beda sih sama dengan bank yang lainnya. Cuman mungkin ada rate-nya, mungkin ada di bawah. Memang sih kalau untuk Pegadaian yang setahu saya itu rate-nya agak di bawah. Dan juga ininya ya, prosedurnya juga tidak sesulit perbankan lah gitu. Kalau memang kita untuk ini ya, untuk pinjaman, untuk apa gitu. Tapi kalau untuk segitu, ini ada yang lain, ada yang tahu nggak? Titi Taslia, ada yang tahu nggak? Gina Mutmainah, Amelia, Tiara, Duirani, ada yang tahu nggak? Ibu, saya boleh izin menjawab nggak? Iya boleh. Tadi kan itu perihal Ini tentang siapa? saya, saya Fikri, Bu. Muhammad Fikri Kasaputra dari kelas A. Oke. Saya ini ngeliat di situs Sahabat Pegadaian. Nah, itu kan tadi perihal gadai emas ya, Bu. Yang nominalnya itu 850.000. Yes. Yang berarti itu di atas 500.000. Nah, kalau di sini itu ditulis bunganya yang didapat itu 1,2%, Bu, per 15 hari. Oke, jadi terhitung berapa tuh kalau 1,2 itu 850 berapa itu? Sebentar, Bu. Yang lain ya, mana tahu pendapatnya ini. Soalnya saya tadi nggak logis banget itu kalau 7.000. Yang lain. Kurniati, Zikri, Maria, Itu kalau 1,2% itu per 15 hari itu yang didapat sini 10.200 tadi. 10.200 Iya, untuk 10.000. pinjaman 800.000. Iya, 850.000. 850.000. Berarti ini 1, tadi tadi grup penyaji 0,75%. Ini Fikri 1,2 ya. Iya, Bu, soalnya maaf izin menambahkan itu tuh beda-beda, Bu. Ada yang gadai emas, gadai tabungan emas, yang harian gitu-gitu beda-beda, Bu. Ya, oke.
memang iya berbeda-beda kadar. Maksudnya begini, nilai nominal berdasarkan nilai nominal yang kita pinjam. Oke, kalau berbeda-beda itu kan artinya tergantung misalkan emas kadarnya sekian, ya pastinya pasti berbeda. Kalau kadarnya mungkin menurut dia sekian persen, tentunya mereka ya memberikan nilai untuk pinjaman pasti tergantung kebijakan mereka. Tapi ini yang saya pertanyaan. Kalau dari total nominal yang kita pinjam, itu itu pasti ada standar persentase bunganya pasti. Misalkan tadi kan ada tadi ya 500 ke atas, 500.000 ke atas, berarti itu untuk 1,2%. Benar nggak? Iya, Bu. Logikanya, karena kalau dengan persen dengan persen tadi yang 10.850 untuk 2 minggu, itu mah semua orang pada minjam itu. Nggak mungkin itu ya. Logikanya coba. Itu sekarang di bank itu rata-rata ya kalau untuk yang saya lihat rate-nya. Soalnya saya juga belum pernah urusan dengan bank itu dalam artian untuk pinjam. Yang setahu saya sekarang rate-nya itu nggak salah mencapai adapun mereka rate-nya itu 8%, ataupun sampai mencapai 11 sampai 10. Nah, logikanya kalau 10% aja, kalau 850 berapa? 85.000 dong. 85.000 ini kalau kita hitung untuk 1 bulan. Berarti dalam per 2 minggu berapa? 42.500. Ini tadi hitungan dari Fikri dengan grup penyaji 7.000 dengan 10.000. Logika enggak? Ini maksudnya nih kita karena topik kita pegadaian, jangan maksudnya ada hal yang teknis memang harus kita tahu minimal itu standar bunga pinjaman berapa memang mereka berikan kepada ini ya kepada ini ya customer. Nah, ini banyak nih yang lain nih, coba searching di Google itu cari infonya yang valid. Ini karena saya membandingkan. Perbankan sekarang itu serendah-rendahnya itu bunganya itu 8% dari pinjaman itu. Malah ada yang sampai 10%, 11%. Coba, kalau kita minjam 1 juta, itu otomatis kan dalam 1 bulan kita harus membayar bunga saja, itu kalau untuk 10% 100.000. Oke, coba. Mungkin ada saya ini ya. Soalnya yang setahu saya dari kebetulan ada teman saya yang kepala cabang di Pegadaian di Menteng, itu saya sih pernah ngobrol juga sebenarnya nggak hanya di bawah hanya sekian persen di bawah bank gitu kalau untuk bunga bank itu. Dan saya sempat ngobrol karena teman saya pada saat itu dia memang ada selalu katanya lelang. Nah, tadi kan juga di presentasi kan juga ada lelang. Nah, lelang itu dalam kategori juga mereka kan memberikan kesempatan juga sih kepada nasabah dalam artian memberikan waktu yang cukup panjang, keringanan-keringanan, tapi toh dari pihak peminjam juga memang mungkin tidak mampu juga untuk menyelesaikan kewajibannya. Nanti itu ada warning juga, warning berapa kali, warning letter lah. Nanti ada beberapa kali, kalaupun memang juga tidak bisa sudah melewati batas ya, batas yang sudah memang diberikan keringanan itu otomatis akan dilelang.
Itu yang saya. Tapi ini bunganya ini yang saya pada saat itu ngobrolnya memang tidak detail saya menanyakan bunga, tapi ada sih dia menyampaikan kepada saya bunga itu ya, antara di bawah, ya, tentunya di bawah bank gitu. Jadi kalau misalnya kan ya bank misalnya paling rendah itu dalam 8%, ya di bawah 8% itu pun kan nggak mungkin di yang di angka yang tadi kan, benar nggak? Kalau memang pegadaian begitu ya nggak ada orang mau pinjam kemana-mana. Sekarang apalagi coba pinjol, pinjol berapa? Yang setahu Anda semua, kalau pinjol berapa itu berapa persen diambilnya dari bunga Ada yang 5 sampai 8 Ibu. pinjol? Iya, Oh, tergantung juga dari aplikasinya. oh dari aplikasi. Nah itu kan ya orang kadang-kala kan melihat karena bunganya itu rendah dari bank itu. Kalau bank itu tinggi loh. Belum lagi kita nanti harus kalau apply ya kita ya, ini untuk pembayar ini ya untuk formulasi ya start awal untuk peminjaman eh, itu banyak administrasi yang harus dibayar. Hmm, Ini saya ini ya testimoni dari orang yang pernah sudah ini ya meminjam uang kepada bank. Nah ya bagaimana ya kadangkala mungkin ya itu untuk suntikan dana untuk misalkan buat buka bisnis baru atau bagaimana gitu loh. Nah, tapi kan banyak di mana-mana juga berkahnya dari tapi ya kembali lagi ke personal untuk ini ya startup suatu bisnis tentunya kalau kita tidak ada punya modal menunggu modal ya gimana gitu tentunya kita menggunakan eh, uang perbankan yang bisa kita memang maksudnya kita memang mampu untuk membayarnya tapi itu iya ya sekarang sekarang orang punya persepsi yang berbeda perihal untuk peminjaman uang di bank kan udah mindset orang sudah mungkin lebih positif apa ada jadi mereka mungkin tidak ingin berurusan dengan pihak bank mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ya beda itu hak mereka masing-masing untuk ini ya untuk keperluan kebutuhan mereka itu ya dalam artian kita kan tidak bisa untuk menghalangi orang kalau memang mindsetnya sudah berbeda apalagi ini untuk membuka peluang bisnis bagi orang lain tentunya kan untuk menerima karyawan baru itu pastinya akan memberi peluang pekerjaan kepada orang lain jadi ya jadi sepertinya kalau untuk kalau pinjol tadi itu masuk akal sih gitu loh. Kalau antara 5% sampai 8%. Tapi ini kalau pegadaian itu nggak mungkin deh kalau segitu. Ya berkisar segitu juga setahu saya kalau pegadaian itu mah berkisar 5%. Kalau misalkan 850 tadi, eh, kalau 10%-nya 85.000, 10% itu berkemungkinan mungkin sekitar atau 6%. Kalau 6% kan 6% kali 850 berapa? Berapa? Ini nggak ada ya on cam ini. Osiana, Erika, Hakim, Mita, Putri. Saya minta on cam semuanya. Saya akan absen. Ini grup Reaji ada ini ada
kegiatan di kampus apa bagaimana? Ini di kafe apa di mana? Tadi habis dari kampus, Bu. Oh, jadi sekarang ke kafe ceritanya ini. Iya, Bu. Next time, kalaupun memang lagi di luar, misalnya dari outdoor, kamu cari yang tempat aman, yang nggak berisik, gitu. Karena ini kan presentasi. Presentasi tentunya kita mencari untuk fokus, jangan ada berisik gitu loh. Pasti teman-temannya juga kan pasti kurang nyaman tentunya. Beda cerita kalau misalkan mungkin tidak lagi presentasi atau hanya sekedar untuk bertanya, itu pun kita masih ini juga ya. Kalau memang tidak memungkinkan kondisi kita, mungkin kita by chat boleh. Tapi kalau untuk presentasi kan durasinya kan bisa sampai 30 menit, 40 menit. Kita ini ya menjaga ya untuk kenyamanan demi ini ya kan bukan lama waktunya hanya cuman presentasi kan berkisar 30 menit 40 menit kan sudah finish juga gitu loh. Oke, bisa dipahami ya. Baik, Bu. Maaf ya, Bu. Oke, nah it's okay. Oke, yang lain ini grup kelas A. Mana kelas A ini? Ini kelas A hanya yang mewakili yang presentasi saja. Eh, kelas A, ini yang tadi yang banyak bertanya, kelas B. Oke, mungkin ada yang mau bertanya perihal Pegadaian? Ini guru penyaji juga mungkin ada yang mau bertanya atau bagaimana? Mungkin dari grup penyaji sudah cukup, Bu. Kalau sudah cukup. Oke, kita tunggu yang lain mana tahu ada yang menanggapi. Maaf Ibu, izin menjawab yang tadi mengenai Oke. bunga di Pegadaian. Oke. Ini kalau saya lihat di galeri kredit 3 bulan dari pinjaman 500.000. Itu uang mukanya minimum 188.466. Sementara angsuran per bulan 136.879. Itu kalau dikali 3 dan ditambah hasilnya jadi 599.000. Dan kalau dikurangi sama harga awalnya tadi jadi 56.878. Itu bunga kalau pinjaman 500.000. 550.000. Iya, berarti berapa persen itu dari nominal yang kita pinjam Bisa berapa persen? sekitar 10-an. Nah, kan itu makanya saya standarnya itu makanya saya logika saya tadi 10% berarti kan dari pinjaman. Oke, pastinya nanti ada admin, ya uang admin memang harus dibayar mau di mana tetap itu namanya admin itu tetap kita bayar. Itu kan berarti biaya tambahan. Nah, ini yang saya tanyakan untuk persen biaya bunga persen bunganya berapa sih gitu standar dari ini standar dari Pegadaian gitu. Nah, ini kan sudah terjawab berkisar 10%. Mengenai nominal yang bisa kita dapat kita bisa mendapatkan pinjaman itu ya pastinya tergantung nanti Pegadaian. Kadang-kadang juga saya dengar itu ini kan Pegadaian ada berapa ini ya outlet. Nah, justru saya ada dengar itu dari ini ya, dari customer. Kadang-kadang katanya beda-beda. Misalnya dengan barang yang sama, mungkin ya barangnya itu udah mungkin pernah berapa kali
masuk ke Pegadaian dengan Pegadaian outlet yang berbeda. Nah, itu kan mereka jadinya kan tergantung pegawai yang menilai. Memang sih dia kan udah ada standarnya. Nah, tapi kan pasti tergantung kepada ini ya pegawai yang menerima pada saat kita menggadai itu. Nah, kalau saya itu dengar juga tuh bahwasanya di Pegadaian misalkan cabang Menteng dengan ini misalnya dia udah pernah ini ya de fakta. Misalkan ini saya nilai punya saya bisa minjam 5 juta. Nah, kalau katanya di misalkan ini ya misal oh katanya ini kalau di Cempaka Putih saya justru bisa pinjam 6 juta gitu loh, bisa dinilai ini. Masih namanya ada itu untuk nilai nilai apa ya? Nilai barang itu katanya bisa 6 juta. Nah, justru di Menteng misalkan nggak bisa 5 juta. Nah, jadi kalau kita lihat kan berarti tergantung juga sih sama pegawai gitu. Ya kan kalau orang butuhnya misalkan dia memang butuh dengan nilai barangnya itu kalau dia misalnya dia butuh 7 juta. Nah, berharapnya 7 juta, justru yang cuma dapat pinjaman 5 juta. Karena mau ada itu tadi, mana tahu ada mau bayaran sekolah anak, mau ada kebutuhan yang lain. Nah, jadi kan lumayan juga bisa di-up lagi menjadi 6 juta. Nah, jadi tidak serta-merta juga. Tapi ada juga sih katanya outletnya sama. Misalnya kita pindah-pindah sampai outlet sampai 2 juga dengan nominal yang nilai yang sama dia berikan gitu. Tapi mungkin pegawainya itu ya kadang-kadang mungkin beda-beda ya. Personal itu kadang beda-beda penilaiannya. Mungkin oh nggak apa-apa, ini masih aman. Ya tadi berapa tadi 85% kan dari nilai barang misalnya kalau 1 juta nilai barang kita dia bisa pinjamkan 85. Ada loh yang setahu saya itu cuma hanya kadang-kadang 50% dia mau kasih. Misalkan nilai emas kita itu pada saat ini 1 juta. Dia mau cuma kasih pinjaman dengan kita itu 500.000. Ada juga tuh saya dengar itu 500.000 gitu. Nggak mau dia minta emasnya 70. Yang 1 juta tadi bisa jadi 700 gitu. Nggak mau dia. Nah kalau 85% kan tinggi tuh sebenarnya. Kalau dari 1 juta kan bisa kita pinjam 850. Ya nanti cerita bunga lagi kan. Yang jelas untuk bisa membantu untuk kebutuhan. Nah, itu Pegadaian kan tidak sulit itunya persyaratannya, terus pencairannya juga cepat ya, lebih lebih gampang. Nah, makanya itu di mana-mana. Makanya sekarang Pegadaian saya lihat di mana-mana saya lihat itu di setiap kalau di Jakarta ini malah di saat nggak sampai sekilo itu udah ada Pegadaiannya. Jadi memang kenapa? Ya di dari banyaknya sekarang outlet di mana-mana, artinya berkembang itu memang dibutuhkan Pegadaian, sangat membantu berarti. Kenapa lebih ini outletnya lebih banyak sekarang ada di mana-mana. Jadi kita memang membantu uh, mengurangi masalah tanpa masalah. Bukannya tanpa masalah, itu nambah masalah kalau sudah nantinya kita pinjam nggak bisa dibayar-bayar, bunganya bertambah, bukan tanpa masalah, beda cerita. Benar nggak? Ini Haikal, Fikri, kamu cek anggota kamu ya di kelas itu. Baik, Pada Bu. tidur teman-teman kamu ini jam 2 ini mah. Iya, Bu. Nanti kalau dia join jangan ya, saya meminta untuk semuanya. Dalam artian ada posisi mau di mana, mau di mana. Kalau memang jadwalnya ada untuk kuliah, join. Bisa Anda mendengarkannya sana. Karena setiap pertemuan itu kan topik kita berbeda-beda. Nah, tentunya saya kan meminta supaya Anda itu ada ilmu ya. Ini kalau kenapa ya pasar dan institut keuangan ini masuk dalam Pegadaian salah satunya topiknya itu ya karena itu memang
badan usaha milik negara itu pasar, soalnya pasar dan institusi keuangan juga itu di bawah OJK ini kalau ini pegadaian ini. Seluruh BUMN itu naungannya di bawah OJK semua itu, sama perbankan juga kan, itu kan keuangan. Sementara kita mata kuliah kita pasar dan institusi keuangan. Oke? Ada ya. Thank you ya Aisyah, Mia. Informasinya. Itu sih kalau itu logika sih kalau di saya itu. Jadi ini untuk wawasan ya, ilmu ya. Eh, kita kalau membahas atau apalagi buat makalah. Buat makalah itu kita harus cari tahu, buka webnya untuk mungkin lebih jauh kita pendalaman materinya. Ini apa aja sih pegadaian gitu secara teknis, mungkin tidak menyeluruh, tidak. Penting ini bisa kita sajikan, bisa kita transferkan ilmu ya, ilmu teori ya, makalah yang kita buat itu kepada teman-teman kita di kelas. Ya, dan saya pun makanya saya lebih suka kalau ada mahasiswa untuk membuat makalah terus disajikan, dan disajikan itu misalnya ada dalam case study. Ini case study yang di ini ya, tadi di mana yang di Kebayoran. Ya, benar nggak? Yang di Kebayoran itu terjadi berapa sampai berapa miliar, berapa miliar di kerugian negara. Ayo grup penyaji. Itu ada saya baca di dalam makalahnya. Case study-nya itu yang terjadi itu sampai merugikan negara itu pegawai ya. Pegawai pegadaian itu sampai merugikan ya negara jatuhnya kan, itu dengan ini ya mengkondisikan bahwasanya membuat dokumen-dokumen palsu itu luar biasa loh, ininya luar biasa kriminalnya itu kok sampai sampai puluhan miliar gitu. Itu ini maksudnya kriminalnya itu dia lakukan sampai merugikan negara sekian banyak. Kalau mungkin masih di bawah 1 M, ya pasti bisa dikatakan sedikit. Ini sudah sampai puluhan miliar gitu. Ada terjadi kan di Kebayoran Baru. Ini grup penyaji yang mana? Ini ada 8. Mana lagi? Ini grupnya yang lain mana nih? Mohon maaf Ibu, 6 orang ada di sini, 2 orangnya lagi. Oh, pisah Zoom. Oke. Oh, ada 6. Ya itu tadi yang saya tanyakan, apa? Itu yang ada kasus ya. Pegadaian. Ini kebetulan outletnya di Jakarta kan, posisinya di Kebayoran ya, apa di mana? Coba deh. Di Jakarta Selatan, Ibu. Jakarta Selatan. Ya, artinya kan masih posisinya di Jakarta. Itu saya sih kurang update juga gitu loh. Tapi saya baca ini, eh, pernah ya ada insiden begini. Oh, ternyata ini sudah luar biasa juga itu mah. Ini kriminalnya mereka kok bisa berjalan lama juga itu mah, tidak maksudnya memakan waktu yang lama gitu, tidak segampang, tapi mungkin kok udah lama berjalan lama baru ketahuan gitu. Lagi ini negara yang dirugikan gitu.
ya disita pun hartanya kan ya belum bisa tertutupi gitu dengan kerugian negara yang ada. Logikanya ternyata sampai 50 saksi, saya bacakan itu. Sampai 50 saksi itu untuk diambil, diinterogasi, untuk dimintai keterangan. Jadi kalau kita I think itu ya saya berpikir eh, bagaimana ya, mungkin kalau orang sudah memang ahli dalam untuk pembuatan dokumen palsu apa bagaimana, mereka mah pasti sudah ini ya, sudah jadi pakar juga sih dia gitu loh. Tentunya dia tidak bekerja sendiri. Tuh, kalau ya ini Pak Pegadaian gitu sebanyak itu, ini biasanya kan orang untuk meminjam itu kan nggak banyak-banyak. Yang saya tanya ada kebetulan teman saya kepala cabang, dia minjam orang itu kadang-kadang katanya sedikit-sedikit, ada yang 500, 200, ya pokoknya di bawah nominal-nominal 500, 1 juta gitu. Kalau sampai puluhan-puluhan juta mungkin juga nggak ini ya, nggak juga karena pun nilai barang yang dibawa kan tentunya sesuai ya. Walaupun memang emasnya 1 kilo, emas berapa sekarang? Siapa yang tahu emas? Berapa emas? 1 gram sekarang emas berapa? Emas 24 karat. Berapa emas sekarang? Sekitar 900.000, Ibu. Oh, sekarang? Iya. Kirain saya 1 juta. Oh, untuk harga emas 24 karat per gram itu per 2 November 1.012.348 per gram. Ya, itu tadi yang 900 emas berapa? Makanya yang setahu saya 1 jutaan. Kemungkinan ya fluktuatif ya naiknya, paling-paling naiknya itu beda-beda tipis gitu naiknya. Itu tadi mungkin yang emas yang mungkin 23 ya, kemungkinan. Itu biasanya itu. Ya jadi kalau kalau kesimpulannya dari makalah ya, dan saya juga ada searching lain perihal pegadaian. eh, ini untuk sekedar kita tahu aja, karena ini kan ya jatuhnya kita keuangan ya, untuk pasar institusi keuangan. Nah itu peran ya, peran penting, fungsinya itu pegadaian memang sangat membantu untuk kita kan, tapinya tentunya kita harus cerdas juga gitu. Jangan mengikuti apalagi ini anak ekonomi ya, kita mahasiswa ekonomi, tentunya kita harus bagaimana lebih efektif, efisien, dan ekonomis. Kalau memang mau meminjam berdasarkan kebutuhan, jangan berdasarkan keinginan. Kan yang mau kita agunkan itu apa, tapi lebih sepertinya lah yang lebih efektif itu yang lebih eh, tepatnya memang emas. Kalau emas kan memang juga eh, bendanya juga tidak besar dari ukuran dari apa ya. Tapi kalau misalnya kayak elektronik itu ada lagi tuh. Kalau saya lihat kalau elektronik tuh banyak sekali syaratnya itu saya lihat. Saya ini kan baca kan. Banyak sekali kalau elektronik, benda bergerak seperti kendaraan itu resikonya tinggi juga loh. Nanti kalau kendaraan di sana maksudnya bagaimana keamanannya gitu loh. Apalagi kendaraan kan harus tentunya harus kita atau mobil di ini nggak mungkin mereka pegawainya itu bisa mau ngidupin semua kalau kendaraan itu kalau udah sampai di situ misalkan sudah lebih sampai sampai katanya 6 bulan gitu, justru rusak gitu loh karena ya
Mungkin hanya sekedar agunan ya dibiarin aja begitu saja. Memang di ruangan tertutup apa bagaimana, tapi maintenance kan bukan dari mereka. Beda dong, barang itu berada di tangan kita dan di saat diagunkan itu berbeda sekali. Dan jadi kita harus segala menerima segala konsekuensinya, resikonya. Pasti akan ada resiko itu. Ya, misalnya kan kalau mobil ya katanya sampai bannya sampai kempes semua-semuanya gitu. Ya, ya mesin nggak bisa hidup sampai kalau sudah 6 bulan. Nah, itu ya. Ini sekedar wawasan saja yang berkaitannya dengan materi kita. Ini untuk pegadaian. Jadi pegadaian ini salah satu eh, pasar dalam institusi keuangan juga. Oke. Sama halnya perbankan lain juga. Itu kan yang sudah kita lewati asuransi. Nah, sekarang masuk pegadaian minggu depan. Topiknya apa? Izin jawab Ibu tentang anjak piutang. Oke. Oke. Oh ya. Institusi keuangan. Oke. Oh, pasar dan anjak. Oh ya, oke. Anjak piutang. Eh, berarti ini kelompok berapa? Kelompok 3 Ibu. Oke, kelompok 3. Oke, anjak piutang nanti kalau bisa itu pendalaman materinya di makalah lebih ini ya, artinya lebih artinya nggak terlalu banyak sih, tidak, artinya pembahasannya itu lebih lebih tajam lagi dan si pembaca kita pun juga lebih banyak memahami hal yang mungkin yang sebelumnya kita tidak ketahui jadi tahu gitu. Mungkin banyak yang masih bisa dijadikan ini ya dalam penulisan, dituangkan dalam penulisan teori-teori. Nah, nanti kita lihat misalkan case tadi yang terjadi di Anjak Piutang kan banyak. Anjak Piutang banyak loh sekarang ini. Gadaian ini aja itu banyak loh untuk swasta ya. Kalau untuk swasta sekarang banyak loh di mana-mana itu. Hanya saya nggak tahu saya. Saya kan kebetulan pakai kartu Halo. Ini saya nggak pernah isi pulsa di mana-mana. Kenapa sih kok ada message, ada WA yang masuk ke nomor saya ini untuk pinjaman begitu. Jadi nomor saya ini diminta di mana gitu. Saya berpikirnya begitu. Biasanya kan kalau kayak seperti orang untuk promo-promo melalui by WhatsApp atau message itu kan kalau pengisian misalnya pulsa kita di konter-konter itu kan biasanya kan kita tulis nomor handphone kita. Nah, di situ dia ambil itu nomor-nomor kita itu mereka karena bisa ada by chat untuk promo-promo. Belum. Oke. Saya minta next week setiap kelompok ada 10. Itu untuk bertanya. Tidak mungkin Anda paham semuanya. Maksudnya jangan Anda cuek-cuek. Oke, hargai grup penyaji. Oke? Ini ya, saya berikan warning untuk yang lainnya, untuk lebih care kepada grup penyaji dan topik yang kita bahas. Nah, makanya kalau ada memang yang tidak paham, pertanyakan kepada saya, dan nanti artinya saya menganggap ini Anda sudah paham.
Oke, ini nge-lag kayaknya nih sepertinya sama saya ini. Oke, kalau begitu kita berikan applause untuk grup penyaji, grupnya Aleika. Ini namanya nggak ada, jadi saya susah ngedeteksi. Makanya saya minta nama ya di bawah ya, karena saya selalu buat note. Open cam ya. Ini Aisyah, Mia, oke. Aleika, mana Aleika? Mana? Saya Oke, lagi oke. You nggak ada sematan nama. Ini seperti teman-teman kamu yang lain ada semat namanya. Fernandus, tadi ada semat namanya. Danita. Nah, coba saya nggak tahu loh page-nya Danita yang mana ini. Pemaaf Bu, jadi kita presentasinya di satu laptop karena emang bisanya di laptop yang ini aja karena sinyalnya yang lain juga nggak kesambung Bu. Jadi Ya, cuma makanya. Ya. mohon maaf. Ya, nanti gini loh. Karena saya menyampaikan mungkin ini nanti untuk support saya dalam penilaian. Kadangkala eh, saat Anda bertanya, saat Anda menanggapi, saat Anda presentasi, itu saya ada buat note. Note-nya itu jika siapa misalnya menanggapi, saya akan masukkan di presentasi penilaian saya. Nah, jika tidak ada nama, beda ya kalau PJ saya udah tahu gitu, nggak ada nama pun saya udah kenal. Nah, kalian kan rame gitu loh. Nah, jadi makanya sematkan nama di bawahnya. Jadi saya buat note. Nanti jangan saya salah input. Kenapa saya salah input? Seharusnya Anda bisa misalkan nilai Anda A, karena mungkin note saya ada yang salah input. Akhirnya saya berikan nilai B plus. Nah, yang rugi siapa coba? Nanti kalau setelah sudah nilai di-upload, Anda baru komplain, saya pun jadinya pusing gitu loh. Oke, jadi kalau untuk kita online ini, tolong disematkan nama-namanya. Oke, jadi kalau misalnya ada yang bertanya, ataupun yang lainnya, saya hanya tinggal input nanti. Oke, itu jadi untuk note saya dalam pertimbangan nilai. Oke, oke, terima kasih sekali lagi untuk grup penyaji. Good ya. Lebih ditingkatkan lagi untuk belajar memahami dalam pendalaman materi. Dalam pendalaman materinya untuk kedepannya juga, saya meminta grup yang lain yang belum presentasi juga untuk fokus ya, fokus dalam belajar ya, karena ini memang sudah kewajiban Anda untuk belajar dan artinya jangan ada keterpaksaan. Enjoylah Anda dalam segala hal, karena kalau lebih enjoy itu akan lebih bermanfaat ya. Pastinya value ended-nya itu lebih oke dengan Anda. Oke, jangan merasa terpaksa. Ini juga grup penyaji, ini grupnya Leika. Siapa lagi ini? Ini yang untuk hangout di mana ini? Siapa saja ini? Leika, Danita, Dina Nurliana. Ya Bu, ya Bu. Dina Nurliana, Made, Melviani. Ini pada di sini nih. Iya Ibu, kita jadi lagi satu tempat Bu, lagi di luar. Oke. Ibu sebelumnya. Oke, don't forget enjoy. Terima kasih Bu. Oke. Thank you untuk semuanya ya. Nanti PJ chat saya temannya yang tidak hadir atau bagaimana, konfirmasi ya. Baik, Bu. Oke. Ada lagi yang mau dipertanyakan sebelum kita close?
Oke, sudah cukup. Tidak ada yang bertanya. Artinya kita close ya. Ini kebetulan azan juga kita sudah masuk. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sampaikan semuanya. Mungkin ada hal-hal yang tadi yang saya sampaikan. Saya berharap kita koordinasi yang baik untuk dalam proses belajar mengajar. Makanya saya selalu katakan kalau memang tidak paham bertanya. Kalau memang ada mungkin kurang atau saran yang mau disampaikan, monggo sampaikan kepada saya. Mungkin Ibu kita lebih nyamannya seperti ini. Ibu bisa nggak kita seperti tadi PJ, Ibu bisa nggak gitu. Seharusnya kan kita masuk jam 15, pukul 15. Nah, ternyata kita bisa up untuk reschedule ke pukul 13. Oke. Kebetulan saya juga kosong. Nah, saya standby. Nah, oke, kita bisa melanjutkannya. Oke, maaf lahir batin ya untuk semuanya anandaku sayang. Bahwasanya kita apapun yang saya sampaikan itu insya Allah ya bermanfaat untuk kita semuanya. Selalulah belajar, karena belajar dan menuntut ilmu itu tidak pernah akan rugi. Itu akan menjadi nantinya ilmu bagi kita dan kita bisa juga sharing kepada orang lain. Jadilah orang memang yang lebih baik, yang bisa mentransferkan ilmu yang ada yang kita dapati. Oke, dan jangan pernah puas, selalu semangat untuk belajar. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ulangi untuk semuanya. Sampai berjumpa lagi next week ya. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih banyak, Bu. Ibu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.